Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 14 Semarang, beliau Dr. Angga Sulastri MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 14 Semarang. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu SMA Negeri 14 Semarang. Bapak dan Ibu, inilah saya, Dwi Kusmoningsih, dan berkenan sekali lagi atas kesempatan Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti sosialisasi dari modul 1, yaitu visi calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, untuk kali ini saya sudah sampai pada modul 1 yang isinya adalah paket modul 1.1 berisi tentang filosofi pendidikan Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kemudian paket modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian paket modul 1.3 visi guru penggerak, dan paket modul 1.4 adalah budaya positif. Bapak dan Ibu, untuk hari ini supaya mempersingkat waktu yang nanti akan saya sampaikan secara detail karena ini wajib untuk dipahami seluruh Bapak dan Ibu, adalah filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro, dan yang keempat modul 1.4 adalah budaya positif. Dimulai dari potret pendidikan Indonesia sejak zaman zaman kolonial hingga sekarang. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah kita menyaksikan video dari proses perjalanan pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial sampai sekarang, maka nanti selanjutnya Bapak dan Ibu akan melihat bagaimana asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian budi pekerti yang sangat diimpikan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan kemudian metode yang dipergunakan untuk bisa mengabdi kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta nanti diakhiri dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara umum. Bapak dan Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh pendidikan nasional, bahkan disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional, membuat dua hal istilah yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan dan yang kedua pengajaran. Apa saja perbedaannya? Yang kita bisa lihat adalah bahwa pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro adalah bagian dari pendidikan. Setiap periode memiliki zamannya masing-masing, sehingga kebutuhannya berbeda. Inilah salah satu yang memotivasi kenapa ada calon guru penggerak, itu karena ingin mensosialisasikan bagaimana pendidikan yang berbasis kodrat alam dan kodrat zaman ala Ki Hajar Dewantoro.
Nah, bagaimana cara membelajarkannya? Metode dan atau cara bagaimana Ki Hajar Dewantara membelajarkan supaya peserta didik atau murid bisa memiliki budi pekerti yang dikehendaki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya adalah metode Montessori dan Froebel, serta ada taman anak, juga ada taman siswa, yaitu didominankan pada permainan anak adalah merupakan pendidikan, dan taman siswa ada taman anak karena ada taman anak, dan yang besar ada taman siswa. Bisa dikatakan memakai kedua metode yang ada, yaitu Montessori dan Froebel, dan pendidik dapat mengadakan metode sendiri yang selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka. Sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Bapak dan Ibu, video tadi adalah sebetulnya secara singkat asas dan dasar pendidikan Indonesia ala Ki Hajar Dewantara, di mana Triloka Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Bahkan sampai kemudian Ki Hajar Dewantara memiliki pedoman bahwa kita pendidik adalah menghamba pada murid, yaitu betul-betul mengabdi pada murid untuk bisa murid mendapatkan sikap pengetahuan dan keterampilan yang di era sekarang istilahnya demikian, dan mendapatkan budi pekerti supaya nanti kehidupannya selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu, langsung saja kemudian modul yang kedua, yaitu 1.2 nilai dan peran guru penggerak, di mana di dalam modul ini semua calon guru penggerak diarahkan untuk bisa melihat apa kompetensi yang dimilikinya sejak lahir sampai sekarang, hingga kemudian memiliki bekal untuk bisa memberikan pelayanan kepada murid. Bapak dan Ibu, sudah sampai pada modul yang ketiga, yaitu 1.3 visi guru penggerak, di mana visi ini adalah dalam rangka untuk mengelola perubahan yang positif dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang dikenal dengan istilah BAGJA Budget. Ini adalah modul terakhir. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma. Yaitu pendidikan itu diibaratkan dengan, atau kita sebagai guru diibaratkan oleh seorang petani, bahwa kodrat manusia tidak bisa dirubah, begitu artinya. Kemudian perubahan paradigma ini sebetulnya ada sedikit untuk memecahkan suasana. Monggo Bapak dan Ibu, ini sebetulnya ada sedikit yang menyebabkan kita tidak tegang gitu dah. Kegiatan kepalan tangan
Monggo panjenengan bisa praktekkan dengan teman sebelah. Ketika ada sesuatu yang sangat berharga di tangan, kemudian dirayu sedemikian rupa oleh teman, ini tak kasih hadiah, apa akan hadiah, tak ijoli dengan kue atau dengan senyuman atau dengan apa begitu. Kira-kira diberikan enggak kepada itu? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Ada juga yang mengatakan boleh karena memang demi kedaruratan maka boleh. Dan inilah sebetulnya kita dihadapkan pada miskonsepsi tentang kontrol. Seolah-olah kita bisa mempengaruhi peserta didik kita. Seolah-olah kita bisa mempengaruhi mereka untuk berbuat sesuai dengan keinginan kita. Ternyata itu hanya ilusi. Sebuah ilusi yang mereka tidak inginkan, anak. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa itu tidaklah yang benar, karena itu hanya berlangsung terlalu pendek, meskipun dia mungkin akan berubah, tetapi itu tidak selamanya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ternyata itu hanya sebuah ilusi saja. Yang paling benar apa adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tidak benar juga. Itu hanya ilusi saja. Karena memang semuanya adalah semuanya tergantung dari keinginan anak semata, keinginan manusia semata, yang mana itu kemudian mereka lah yang menentukan segala sikap. Betul-betul ini saya nikmati ketika belajar, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Meskipun sama-sama kita berada di ruang guru, kebutuhan kita berbeda. Meskipun anak-anak berada di kelas yang sama, kebutuhan mereka berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tidak sama, meskipun tata tertibnya sama yang ada di kelas, tetapi apa yang mereka bayangkan, yang mereka inginkan, anak-anak yang ada di kelas itu adalah memiliki gambaran yang berbeda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul ini terjadi. Apapun itu orang lain, diri orang lain lah yang mengontrol dirinya sendiri. Meskipun ada juga motivasi eksternal. Yang terakhir adalah kolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Inilah nanti yang terkait dengan kesepakatan kelas. Model berpikir menang dan menang. Tidak ada menang kalah, tidak ada kalah dan menang. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat, disiplin diri, disiplin dirinya itulah yang utama. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri, memerintah diri sendiri. Seperti apa konsep disiplin positif dan motivasi untuk bisa kita tidak diperintah dan kita bisa memerintah diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, apa itu arti disiplin? Bahwa berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu dipengaruhi oleh teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain dan atau institusi. Dan ini adalah motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah orang melakukan sesuatu, disiplin, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Untuk itu maka supaya kita bisa mewujudkan kedisiplinan itu ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu lebih konkret yang kurang memberikan penghormatan kepada kebinekaan global. Kalau keyakinan kelas itu adalah bersifat universal, yang itu lebih memberikan penghormatan kepada kebinekaan global, bisa berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk berbagai perbedaan ras, golongan, dan seterusnya. Itulah keyakinan kelas.
Dan keyakinan inang kelas inilah yang nantinya dalam kehidupan yang lebih luas akan mewujudkan adalah lingkungan yang positif, dan lingkungan positif nanti akan mewujudkan budaya positif. Ini adalah contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Inilah pelajaran yang saya peroleh, mudah-mudahan bermanfaat untuk menguatkan diri kita supaya bisa memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tujuannya. Bapak dan Ibu, ini sesuatu yang saya rasa itu berbeda dengan yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Dihukum oleh penghargaan itu adalah sesuatu membuat pendidikan tidak sesuai dengan tujuannya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya memang membuat anak ya kelihatan nyaman, tetapi mereka akan sangat ketergantungan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan diri kita dan orang lain, dan bahkan orang lain. Kalau ketika anak yang lain tidak diberikan reward, maka kecuali dengan adanya kesepakatan pasti ada jalan keluarnya. Inilah perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Bapak dan Ibu, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Guru memiliki kontrol tersendiri yang itu bersifat sebagai manajer, sebagai teman, selain sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau yang tidak sesuai dengan motivasi instruktif adalah sebagai penghukum dan kemudian membuat orang merasa bersalah bagi kita. Untuk bisa berlaku baik dengan indikator nada suara yang tersampaikan dari sebuah pesan, kata-kata itu hanya bermakna 10%, nada suara itu 35%, dan nonverbal atau bahasa tubuh adalah 50%. Kemudian inilah restitusi kesalahan yang dibuat anak. Itu adalah bisa diselesaikan dengan cara restitusi. Restitusi ciri-cirinya bukan menebus kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika diselesaikan bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang terbuat salah pada kelompoknya, pada kelasnya. Dia merasa nyaman, aman setelah dia melakukan segitiga restitusi. Disinilah ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak memahami sendiri kesalahan apa yang mereka sudah buat, ketidaknyamanan apa yang mereka sudah buat, kemudian anak mencari solusi sendiri. Tahapan restitusi tadi sudah di sini. Kamu kok nangis terus gitu ya? Nah, setiap ibunya mengatakan demikian, maka itu bukan restitusi. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan supaya tidak menyalahkan. Ketika mainannya rusak, tidak menyalahkan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan, yaitu membantu siswa mengenali basic kebutuhan. Guru berkata ketika validasi, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia.
Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ketiga anak yang saya coba untuk kemarin menerapkan segitiga restitusi dengan permasalahan yang berbeda, dan mereka ternyata luar biasa, sudah menemukan sendiri jalan keluarnya. Setelah mengeluarkan unek-uneknya, dia merasa lega, dia merasa mendapatkan sesuatu yang bisa memerdekakan dirinya, memerdekakan perasaannya. Dia merasa lega, nyaman, aman, kemudian mereka akan bisa melakukan aktivitas. Ya, disinilah kemudian kalimat-kalimat yang mungkin bisa kita tiru, apa nilai yang kita percaya di kelas. Kemudian mereka antara lain, saya harus tanggung jawab, saya harus tanggung jawab. Seperti itu. Menyelesaikan tugas yang saya pilih sendiri, dia mengatakan demikian. Kemudian yang kelas ideal seperti apa yang kamu inginkan, kamu ingin jadi anak seperti apa, saya harus berubah, saya harus lebih baik dibanding orang tua saya, begitu dia bilang seperti itu. Saya harus lebih baik, saya harus bekerja, saya harus hidup lebih baik dari mereka. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, begitu. Maka dia betul-betul memiliki kehidupan idaman yang mereka inginkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Dan inilah contoh intervensi yang mungkin bisa kita jadikan jalan untuk bisa melihat sebetulnya anak itu memiliki kebutuhan apa untuk nanti diselesaikan. Apa kamu ingin berbuat lebih baik, dan contoh dan seterusnya. Selamat menguatkan satu dengan yang lain untuk bisa menjalankan aktivitas kita untuk menjalankan Triloka Pendidikan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo selalu menjadi contoh bagi anak-anak kita dan sekeliling kita. Tetap berusaha ing madya mangun bangsa, memotivasi, mendorong anak untuk selalu bisa berbudaya positif untuk melangsungkan proses pembelajarannya, menjadikan murid yang berbudi pekerti luhur dan yang berprofil pelajar Pancasila dan tutwuri handayani, supaya kita bisa diberikan kekuatan untuk selalu menuntun peserta didik untuk bisa mencapai tujuan profil pelajar Pancasila. Konsep teori motivasi perilaku itu kesimpulannya konsep-konsep apa saja yang penting dalam teori motivasi perilaku yang dijelaskan tadi. Yang pertama, yang kedua, berapa persentase pelaksanaan teori motivasi perilaku tersebut di negara tercinta kita. Terima kasih. Motivasi itu satu untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, fun ya, fun. Kemudian untuk mendapatkan kebebasan. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan harga diri, untuk memperoleh harga diri. Kemudian apa saja ya, kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan. Itu konsep motivasi. Dan yang paling luar biasa adalah untuk mendapatkan harga diri, untuk memulihkan harga diri, melakukan sesuatu karena memang seharusnya nilai-nilai itu yang harus saya pegang. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menanggapi anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, yaitu tentang sanksi, tentang hukuman, ya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita.